Sobat muda sekalian, saya sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kalian. Anak-anak muda yang sangat giat dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan rindu bisa fellowship sama-sama. Saya percaya kerinduan yang kalian miliki untuk bersekutu ini juga merupakan kerinduan Tuhan kita Yesus Kristus yang sejak dari awal mendoakan supaya murid-muridnya menjadi satu. Karena melalui kesatuan kitalah pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan supaya kita menjadi saksi Kristus, menggarami dan menerangi dunia ini baru bisa dirasakan dampaknya. Doa saya, biarlah melalui wadah persekutuan kita bisa saling membangun dan dibangun, belajar dan diajar, bertumbuh dan mempertumbuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Velo ini bukan sekadar menjadi sebuah klub rohani, tetapi menjadi kelompok tumbuh bersama yang membentuk setiap pribadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Shalom buat kita semua. Shalom adik-adik mahasiswa yang luar biasa. Saya bersyukur, saya bangga boleh ambil bagian dalam pelayanan jaringan PMK Indonesia, ya, JPMKI. Ini satu terobosan yang luar biasa. Sudah ada beberapa tahun terakhir ini paling tidak, dan dampaknya juga sangat luar biasa. Itu yang saya lihat bagaimana selama ini kalau saya pelayan di PMK hanya satu, sekarang bisa tergabung dalam satu jaringan. Luar biasa. Sebenarnya ini tantangan besar juga untuk para pengurus. Kenapa? Ada lebih dari 4.500 kampus di Indonesia. Artinya kalau sekarang baru ada saya dengar sekitar 66 kampus yang tergabung dalam jaringan ini, kerja keras, jangkau lebih banyak lagi. Kalau bisa di tahun ini, tahun 2020 sudah ada 100 kampus lah ya. Dari 4.500 loh, masih banyak PR-nya. Kalau satu kampus saja ambil 100 mahasiswa Kristen, berarti ada 450.000 mahasiswa Kristen yang menjadi ya lahan ladang untuk dijangkau oleh JPMK yang sangat-sangat potensial ini. Harapan saya JPMKI boleh tetap semangat, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ibadah semuanya serba online. Tapi mari nikmati, ya bahkan jangan lupa silakan share juga link YouTube ini kepada teman-teman lain, ya, untuk kemudian terus JPMKI diketahui oleh semakin banyak kampus di Indonesia, dan kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberkati. Shalom mahasiswa Kristen Indonesia. Shalom. Haleluya. Kembali bersama kita beribadah di jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman, mengenal teman-teman lebih dekat. Boleh mengetik nama, asal, kampus atau PMK dari mana. Seterusnya kami juga memberitahukan kepada teman-teman yang ingin dan rindu mengisi acara JPMKI, boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Saat ini kami telah berkumpul, bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu.
kesetiaan-Mu pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tak pernah ragu akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, selamanya. Haleluya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi ibadah pada hari ini, dan mengingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin dan rindu mengisi ibadah JPMKI ke depan, boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Baik, mari kita siapkan hati kita, mari kita undang hadirat Tuhan, sebab kemuliaan kebajikannya turun atas kita. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi kita angkat penyembahan ini. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami. Pulihkan hati. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati Yesus, Yesus kemuliaan-Mu. Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Oh, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan, oh segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan dengan angkat tanganmu. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu. Sekali lagi katakan memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Selamat pagi, Shalom untuk Bapak, Ibu, Saudara, serta para mahasiswa yang boleh bertemu di media online bersama dengan saya, Pendeta Matias Awiono, Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia, Bukit Moria, Cirebon. Sungguh saya bersyukur pada pagi ini boleh berada bersama-sama dengan saudara. Dan saya kalau ada hari ini itu karena undangan dari JPMKI atau Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ya. Terima kasih atas undangan ini, dan saya diberitahu oleh Saudara William Chung. Ya, Saudara William Chung adalah jemaat kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Bukit Moria Cirebon, yang menyampaikan undangan ini untuk saya. Dan sungguh pagi ini saya bersyukur untuk kesempatan yang pertama kali bersama-sama hadir dengan saudara semua. Saudara yang kasih Tuhan, saya diundang dan diberikan tema dalam kesempatan persekutuan malam pada pagi ini, yaitu dipanggil untuk diutus. Dipanggil untuk diutus. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama membahas bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan
dalam kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa, sempurna itu yang boleh menyertai kami saat ini. Khususnya ketika kami beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus kiranya mengurapi kami, baik hamba-Mu yang berkata-kata ataupun juga saudaraku yang hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan urapan-Mu membawa kami kepada satu kerinduan untuk terus tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Berbicaralah Engkau saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya yaitu dipanggil untuk diutus. Pasti kita semua menyadari panggilan Tuhan ini. Mengapa saudara? Mengapa kita dipanggil untuk diutus? Maka kita pasti akan teringat kepada ayat yang sudah sangat terkenal, yang kita sebut sebagai amanat agung Tuhan. Ya, kalau kita diutus karena memang Tuhan sendiri yang sudah mengutus kita. Saya ingin bacakan untuk saudara Matius pasal 28 ayat 18 sampai yang ke-20 sampai 20. Saya bacakan untuk saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukankah ini ayat yang sangat kita kenal dan menjadikan ayat ini sebagai satu panggilan kepada setiap orang percaya untuk pergi, dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah saudara, kalau kita semua hari ini mendapati amanat agung ini, itu karena memang Allah yang mengutus kita. Lalu yang kedua, kasih dan belas kasihan Allah kepada manusia. Ya. Kasih dan belas kasihan Allah kepada seluruh umat manusia. Nah saudara, kita diutus oleh Tuhan karena memang kitalah anak-anaknya, kita adalah miliknya yang sungguh-sungguh mendapat mandat ini. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang hidup di bumi ini yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak seperti Tuhan. Kita tidak bisa melihat siapa saja yang akan menerima keselamatan atau siapa yang tidak terima tentang kabar keselamatan ini. Kita tidak tahu. Itu sebabnya saudara, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menerima begitu banyak kasih karunia Tuhan, maka kita ini semestinya memberitahu orang lain, memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang kerugian
kerugian manusia kalau manusia itu hidup tanpa Kristus. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang mendasari kita ketika kita berbicara tentang mengapa Allah mengutus kita. Allah mengutus kita karena Dia butuh kita. Dia butuh kita. Ya, jadi mengapa Allah rindu untuk memanggil kita dan kemudian ditetapkannya menjadi utusannya. Di dalam perjanjian lama, saudara, dalam kitab Yesaya, ada satu peristiwa ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi alatnya, menjadi nabinya. Saya akan bacakan firman Tuhan itu. Yesaya mendapat panggilan Allah. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Dikatakan di sana, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, peristiwa yang luar biasa, besar dan penting ini terjadi pada tahun 740 sebelum Masehi. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Alkitab mencatat peristiwa yang hebat ini di mana malaikat, makhluk surga, ada serafim yang datang dan memuji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah Yesaya bisa melihat. Yesaya bisa melihat peristiwa itu. Dan di perjanjian lama, kalau itu terjadi maka Yesaya akan segera mati. Itu sebabnya Yesaya dengan penuh ketakutan, dia berkata, celakalah aku binasa. Mengapa Yesaya berteriak begitu ketakutan? Karena dia melihat kekudusan Allah. Dia melihat kesucian Allah. Dan kalau orang bisa melihat kesucian Allah pada masa itu berarti persoalan besar. Dia pasti binasa. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kemudian terjadi? Ada makhluk surga yang disebutkan serafim.
Serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkannya kepada mulut Yesaya. Dan ketika itu terjadi, maka dikatakan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, luar biasa. Satu peristiwa yang sangat, mungkin ya itu peristiwa yang sangat besar bagi Yesaya. Dia melihat kesucian Allah dan kemudian dia tetap hidup. Dan itu sebuah kasih karunia yang tak terkatakan. Satu kasih karunia yang sungguh-sungguh tak terbilang besarnya. Dan dia akhirnya dia mendengar suara. Dia disucikan, dikuduskan, kemudian dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan di dalam ayat ke-8, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Wah, saudara yang dikasih Tuhan, dari kalimat itu saya mendapati satu kebenaran, yaitu bahwa Allah membutuhkan manusia. Allah membutuhkan saudara dan saya. Dan di Alkitab kita ini, kita diperlihatkan kepada satu perkara, yaitu Allah membutuhkan manusia. Allah membutuhkan kerjasama antara dirinya dan manusia. Untuk apa? Untuk menggenapkan rencananya yang kekal itu. Mengapa Allah butuh manusia, saudara? Ini pertanyaan menarik. Bukankah dia Allah yang Maha Kuasa? Dia bisa saja mengerjakan segala sesuatunya tanpa manusia. Tetapi mengapa Allah membutuhkan manusia? Mengapa Allah harus berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu pertanyaan yang penting untuk saudara dan saya juga. Jadi mengapa Allah butuh manusia? Mengapa Allah berkata, siapakah yang mau kuutus? Jawabannya adalah bahwa manusia itu adalah inti dari penciptaan Allah selama 6 hari itu. Peristiwa penciptaan itu adalah peristiwa di mana manusia menjadi inti dari semua ciptaan. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Dia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, walaupun kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa, akan tetapi kehendak Allah atas diri manusia tidak pernah berubah. Kehendak Allah untuk selalu bisa bersama dengan manusia itu tidak pernah berubah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kita melihat bahwa Allah terus-menerus mencari manusia. Mencari dan kemudian mendapatkan manusia. Dan bahkan melakukan banyak perkara melalui manusia. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, Allah terlebih dulu mencari dan kemudian mendapatkan manusia. Misalnya saudara, pada saat di zaman Nuh, ya, Allah ingin menyelesaikan kehidupan manusia yang ternyata di mata Tuhan sangat jahat.
Dan Allah ingin melenyapkan manusia itu. Allah mungkin udah saking hopeless kali ya, udah nggak ada harapan sepertinya begitu. Tetapi saudara, di balik hopelessnya Allah, ya mungkin saya pakai istilah itu, Allah sudah nggak ini lagi dengan manusia saking jahatnya. Tapi kemudian dia dapati Nuh yang berkenan di hatinya, ya. Allah akhirnya berniat untuk menyelamatkan manusia kembali karena melihat Nuh. Dan kemudian Allah mendapatkan Nuh. Dan ketika Allah mendapatkan Nuh, Allah berminat untuk menyelamatkan manusia. Dan dia pakai Nuh. Ya, dia mendapatkan seorang yang sehati dengan dia. Allah mendapatkan seorang yang sejalan dengan dia. Dan Allah akhirnya mendapatkan Nuh. Jadi kita melihat proses penyelamatan manusia terjadi ketika Allah bertemu dengan Nuh. Demikian juga dalam peristiwa yang lain. Misalnya peristiwa di kitab Keluaran. Allah punya kerinduan untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dan kemudian dia bertemu dengan Musa. Bertemu dengan Musa. Nah saudara, baik kisah Nabi Nuh atau kisah Nabi Musa, nampak di situ bahwa Allah membutuhkan manusia. Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, sehati, sejalan, dan kemudian mereka bekerja sama. Mereka bersama-sama untuk mewujudkan rencana kekal Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Rencana kekal Allah itu untuk menyelamatkan manusia. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah punya rencana kekal itu. Rencana kekal Allah menyelamatkan saudara dan saya. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, nampak semakin jelas betapa Allah selalu ingin bekerja sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus Kristus melampaui segalanya. Dan dia datang bertemu dengan manusia. Jadi saudara, sekali lagi, bukan Allah tidak mau memenangkan jiwa atau tidak mau menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri, dengan kemahakuasaannya. Tidak. Tapi Tuhan selalu rindu mendapatkan manusia yang mau diutus. Saudara yang kasih Tuhan, sayangnya, saudara, ya, sayangnya banyak orang yang sudah puas dengan kehidupannya yang sia-sia. Banyak orang sudah terlalu puas dengan kenikmatan dunia. Banyak orang yang sudah terlalu puas karena hidupnya yang sudah tenang. Hidupnya sudah enak. Hidupnya sudah ada di zona nyaman, comfort zone. Hidupnya sudah gak butuh orang lain. Nah saudara, manusia akhirnya asik dengan urusannya sendiri-sendiri. Sedikit pun tidak minat terhadap Injil. Banyak manusia hari ini, saudara dapati, gak ada yang minat untuk memberitakan Injil, untuk diutus ke tempat-tempat yang terpencil. Aduh, itu mah menyusahkan diri. Cek urang Sunda mah ngahesekeun maneh, menyusahkan diri sendiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tahukah Anda, banyak orang tidak beroleh selamat bukan karena Allah tidak mau menyelamatkan. Tidak, saudara.
sering sekali ya banyak orang tidak memperoleh keselamatan karena kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata seperti tadi di ayat 8, siapakah yang akan kuutus? Banyak yang tidak bisa menjawab, tidak mau menjawab. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Banyak orang yang kemudian tidak mau menjawab ajakan Tuhan ini. Tapi hari ini saudara, kalau engkau mau bersama-sama dengan Allah, pasti banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Tapi Allah harus mendapatkan saudara dan saya terlebih dulu. Ya. Setelah Allah mendapatkan saudara dan saya, barulah dia dapat melakukan rencananya yang kekal itu. Dia dapat melakukan pekerjaannya itu. Saudara, puji Tuhan. Yesaya berkata apa saudara? Di dalam ayat ke-8 itu. Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Yesaya ternyata punya minat, saudara. Punya minat yang besar. Dan Allah sangat menghargai minat manusia. Ketika Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Itu menunjukkan sebuah minat yang mau kerjasama dengan Allah. Mau dipakai Allah. Ya. Dan saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, belajar dari firman Allah dengan cermat, maka saudara akan dapati bahwa segala kekayaan rohani, segala kehidupan rohani, segala kekuatan rohani, hanya Allah karuniakan kepada satu jenis manusia, satu jenis orang, yaitu orang yang punya minat untuk dipakai Tuhan. Ya, sekali lagi saudara ya, saya ingin tekankan ini, bahwa segala kekayaan rohani, kehidupan rohani, dan bahkan kekuatan rohani itu diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan kepada satu jenis orang, yaitu mereka yang punya minat untuk dipakai Tuhan. Ya. Kekayaan rohani ini, kehidupan rohani dan kekuatan rohani ini tidak diperoleh dari luar, saudara. Ini tidak kita dapatkan dari luar, tidak. Tetapi ini kita dapatkan karena kita punya minat. Kita punya minat yang besar untuk dipakai Tuhan. Untuk mau diutus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, minat kita terhadap Allah dan penyerahan diri kita kepada Allah itu sungguh-sungguh tergantung kepada kesungguhan saudara dan saya. Sama seperti saya tadi berkata, ini aku, utuslah aku. Ya. Berapa besar minat saudara kepada Tuhan, itu sungguh-sungguh menunjukkan sebesar itu jugalah kasih saudara kepada Tuhan. Ya. Penyerahan saudara kepada Tuhan, penyerahan saudara itu sungguh-sungguh menunjukkan seberapa besar kasih saudara kepada Tuhan. Pada pagi ini saudara, kiranya kita semua sungguh-sungguh tidak menjadi orang yang membendung jalan kelimpahan berkat Tuhan. Kiranya kita bukan orang yang menjadi perintang atau penghalang dari rencana kekal Allah. Untuk itu saudara, kita perlu punya hati
yang tertuju kepada Allah. Kita mau memenuhi permintaan Allah. Dalam pekerjaannya, dia harus mendapatkan saudara dulu. Dia harus mendapatkan saudara untuk menjadi utusannya. Mari kita menyambut panggilannya untuk diutus ke dunia ini. Dunia yang gelap ini butuh saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saudara dan saya adalah miliknya. Dan dia hanya bisa pakai miliknya. Dia tidak akan pakai yang lain. Saudara dan saya. Saudara dan saya miliknya yang diajak Tuhan untuk menggenapi kehendak kekalnya. Rencana yang kekalnya. Rencana kekal Allah yaitu menyelamatkan kembali mereka yang terhilang. Dunia ini sudah terhilang. Dan Allah ingin menebus mereka kembali. Konsep menebus artinya saudara bahwa dia dapatkan kembali yang memang menjadi miliknya. Dan itu sebabnya dia mau pakai saudara dan saya. Adakah saudara dan saya hari ini punya minat yang besar untuk dipakai dia, untuk diutus oleh dia? Sama seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Atau ini aku, utuslah pendeta. Ini aku, utuslah orang lain. Bukan. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati kita semua. Boleh menyadarkan kita semua bahwa Allah butuh saudara dan saya untuk diajak bersama-sama ya, menyelesaikan rencana kekalnya. Dan dia mau saudara punya minat yang besar dan berkata, ini aku, utuslah aku. Maka saudara, kekayaan rohani, kekuatan rohani, dan kehidupan rohani yang berlimpah-limpah akan engkau terima dari dia. Karena engkau berkata, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya engkau boleh sungguh-sungguh menolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Engkau utus kami untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup kami hanya mau meresponi akan panggilan itu. Dan ketika Tuhan berkata pergilah, maka biarlah kami sungguh-sungguh meresponi perkara ini. Dan tidak mengabaikan panggilan untuk mau diutus. Hamba-Mu selesai berkata-kata, selanjutnya kiranya Engkau yang menjelaskan lebih lengkap lagi kepada kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami berkuasa memimpin kami sehingga setiap kami hari ini boleh meresponi ajakan Tuhan. Dan kami mau berkata, ini aku, utuslah aku. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kau yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini dan tetaplah hidup di dalam panggilannya. Karena dia memanggil engkau. Ya, engkau dipanggil tidak hanya menjadi pribadi yang sudah diselamatkan, yang diselamatkan lalu dijadikan milik Allah, dijadikan miliknya yang berharga, dijadikan anak-anaknya. Allah memanggil kita tidak hanya untuk menikmati itu, tapi kemudian Allah meminta saudara dan saya pergi bersama-sama dengan dia untuk mewujudkan rencana kekalnya, yaitu menyelamatkan semua manusia yang berdosa dan membawanya kembali kepada kerajaannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak akan ku ragu atas rencanamu untuk masa depan.
Hai, seberapa sering sih kita ragu sama rencana Tuhan dalam hidup kita? Semoga gak sering-sering banget ya. Mungkin tanpa sadar kita bertanya-tanya, kenapa aku harus lahir di keluarga seperti ini? Kenapa aku harus kuliah di tempat saya kuliah sekarang? Kenapa orang tua kok gak mendukung passion saya? Dan banyak hal lagi, banyak kenapa-kenapa yang sering kita pertanyakan sama Tuhan gitu. Nah, kalau boleh sharing sedikit, saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi up and down banget. Saya sempat harus ke sekolah, kuliah, jalan kaki sekitar 13 km. Mama pass away di umur saya belasan. Saya merasa saya gak siap saat itu. Saya harus mulai belajar mandiri, kuliah sendiri, biaya sendiri. Dan waktu kejadian itu, ya saya ingin, ada momen dimana saya ingin menyerah gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan langkah saya untuk saya tidak menyerah. Dan at the end saya sadar gitu bahwa, oh ternyata semua proses yang saya lewati adalah untuk membuat saya menjadi jin yang seperti Tuhan mau, bukan seperti apa yang saya mau gitu. So apapun yang teman-teman alami saat ini, seberapa teman-teman merasa sangat terpuruk atau mungkin kehilangan pengharapan, gak tahu mau ngapain, kekeringan, kegaringan, kekecewaan, keraguan akan masa depan. Mungkin teman-teman jatuh di dosa yang sama berulang-ulang dan merasa sangat jauh dari Tuhan, gak tahu harus gimana. Saya cuma bisa kasih satu pesan bahwa yuk balik lagi sama Tuhan yuk. Tuhan loh yang udah menenun kita dalam kandungan ibu kita. Masa sih dia gak peduli sama masa depan kita? Masa sih dia gak peduli untuk setiap detail yang terjadi dalam hidup kita? Kalau saat ini teman-teman ngerasa jauh, Tuhan gak pernah jauh. Dia menunggu. Dan dia menunggu teman-teman datang untuk datang dan berdoa sama dia. Berdoa bukan untuk memaksakan kehendak dan keinginan kita, tapi berdoa untuk menjelaskan keinginan kita sama keinginan Tuhan. Karena waktu kita tahu bahwa hidup kita berharga, waktu hidup kita mulia dan Tuhan udah tebus dosa kita, tebus hidup kita yang sebenarnya kita nggak layak, maka kita akan berhenti hidup sembarangan, kita akan berhenti hidup murahan. So, apapun kondisi teman-teman saat ini, saya cuma bilang, Tuhan ada dan gak pernah tinggalin teman-teman. Di setiap langkah-langkah teman-teman ambil, Tuhan ada. So, datang sama Tuhan, berdoa, cari dia. God bless you. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, Kau memberkati kami ya Tuhan. Lewat ibadah online ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kami ya Tuhan, selalu ya Tuhan kesehatan Tuhan. Kau berikan kami ya Tuhan penghiburan. Kau berikan kami pengajaran yang luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Untuk setiap ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerja-pekerja ya Tuhan. Untuk setiap profesi yang ada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan setiap profesi dan setiap pekerjaan ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati selalu mereka Tuhan. Oh Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan. Untuk pendidikan di negeri kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan pendidikan yang luar biasa ya Tuhan. Tenaga pendidik yang luar biasa ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan tenaga pendidik ya Tuhan dapat berkomitmen ya Tuhan. Untuk dapat mengajar ya Tuhan setiap murid, setiap mahasiswa dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan untuk kesehatan kami ya Tuhan. Untuk kesehatan keluarga kami ya Tuhan. Untuk setiap kami ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Kau berikan selalu kekuatan ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Untuk menjalani setiap hari ini Tuhan. Oh Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan. Kiranya kami ya Tuhan terhindar dari segala jenis penyakit ya Tuhan. Untuk COVID-19 ya Tuhan, kami tolakkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan tidak dapat ya Tuhan menyentuh ya Tuhan tubuh kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, bersatu hati ya Tuhan, untuk menolak ya Tuhan setiap kuasa kegelapan ya Tuhan. Oh Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang ada, untuk setiap keluarga kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, Kau jagai, Kau lindungi ya Tuhan setiap keluarga kami Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan selalu menyertai mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau juga ya Tuhan memberikan kami ya Tuhan kekuatan ya Tuhan untuk menjalani setiap hari ini dengan baik Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum mengenal Yesus, untuk mungkin keluarga kami yang belum mengenal Yesus, saudara kami yang belum mengenal Yesus. Kami percaya Tuhan lewat kami, lewat pelayanan kami, lewat hidup kami,
banyak orang yang diubahkan dan banyak orang yang mengenal Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup ini ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk terus ya Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan banyak orang lain ya Tuhan melihat Yesus di dalam kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan dari awal Tuhan hingga akhir Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami mau terus ya Tuhan berserah sama Tuhan. Apapun ya Tuhan yang kami lakukan, entah kuliah Tuhan, pekerjaan ya Tuhan, semuanya Tuhan kami mau serahkan Tuhan dalam Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mampu ya Tuhan menolong kami di saat kami kesulitan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan Kau yang berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kami ya Bapa, yang berkati setiap tim medis yang bekerja ya Tuhan sebagai garda terdepan. Kau yang jadikan tim medis sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk mereka bisa membawa kesembuhan untuk setiap pasien-pasien yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Kau yang kuatkan setiap tim medis yang bekerja, Kau yang berikan kesembuhan untuk setiap pasien yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Kau juga yang kuatkan setiap keluarga yang ditinggalkan oleh pasien, yang ditinggalkan oleh para tim medis ya Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, ketabahan ya Bapa. Kau yang memberikan kecukupan dalam rezeki mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk memimpin bangsa kami. Kau yang berkati dari tingkat presiden sampai RT ya Tuhan. Biarkan apa yang menjadi kebijakan di setiap pemimpin kami semuanya hanya seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih dalam pekerjaan ya Tuhan. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang mungkin karena pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan atau mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau yang cukupkan setiap rezeki mereka. Kau yang berkati setiap apapun yang mereka kerjakan ya Bapa. Biarkan hanya kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang masih di taraf pendidikan ya Tuhan. Dari SD, SMP, SMA, yang kuliah. Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa. Biarkan apa yang dicita-citakan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, untuk keluarga kami yang mungkin banyak dari kami anak-anak-Mu yang merantau, yang jauh dari keluarga kami. Kau yang berkati dimanapun orang tua kami dan keluarga kami berada. Kau yang sertai setiap mereka ya Tuhan. Kau yang sertai setiap apapun yang dikerjakan oleh keluarga kami ya Tuhan. Jagai kesehatan mereka, jagai setiap apapun yang dikerjakan mereka ya Tuhan. Biarkan hanya penyertaan-Mu yang nyata atas setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang ampuni setiap kami ketika kami mulai khawatir akan apa yang terjadi di negara kami saat ini ya Tuhan. Ajari setiap kami untuk kami selalu berharap dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada atas bangsa kami, mujizat-Mu masih ada atas pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita sama-sama mau menutup ibadah siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Engkau, kehadiran Roh Kudus dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan hamba-Mu mau berdoa siang hari ini Tuhan untuk setiap teman-teman yang menonton ibadah siang hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus boleh jamah, boleh urapi hati setiap mereka Tuhan, supaya setiap firman yang sudah dibagikan, Roh Kudus boleh benar-benar memampukan setiap mereka untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, sekolahnya Tuhan, kuliahnya, keluarganya, kesehatannya Tuhan, buat semua yang sedang mereka lakukan atau yang tanggung jawab yang Tuhan berikan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan, semuanya boleh lancar, semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus JPMKI Tuhan, yang ada Tuhan,
dari ketua bahkan sampai ke semua divisinya Tuhan, Kau boleh memberkati setiap mereka Tuhan, untuk mereka selalu semangat dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah atas setiap kita damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, menyertai keluarga kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai semua aspek kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Syukurku